Sampai akhirnya King terpaksa pergi makan bersama Gao. Namun sesampainya di sana mereka dibuat terkejut sebab Song dan Tang juga ada di restoran itu. Pertemuan tersebut benar-benar terlihat tidak begitu baik karena King yang cemburu pada Tang serta Song yang juga cemburu pada Gao. Pertemuan tanpa disengaja membuat dua orang ini mengawali kisah asmara mereka yang indah. Dan kedua orang tersebut adalah Song Xingcheng, seorang wanita yang begitu ceria, serta Su Qingce, seorang kapten tim penyelamat yang dingin. Walaupun memiliki kepribadian yang berbeda, namun mereka tetap tertarik dengan satu sama lain. Dan masalah pun terus saja menghampiri mereka berdua, sebab perpisahan yang terjadi membuat mereka mulai menyukai orang lain. Walaupun sebenarnya cinta di antara mereka berdua tidaklah menghilang begitu saja. Bagaimanakah perjalanan kisah cinta mereka? Apakah mereka akan kembali bersama? Dan selamat datang di alur cerita Got a Crush on You versi bioskop singkat. Berawal dari seorang gadis bernama Song yang sedang menghadiri acara perkumpulan bersama rekan sesama dokternya. Namun tak disangka saat itu Song malah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kemudian di malam hari Song menemui rekannya. Kali ini ia terlihat begitu bahagia karena sudah terbebas dari pekerjaannya sebagai seorang dokter. Bahkan ia sempat menerima tawaran Han untuk menjalankan bisnis bersama. Dan Song akan bisa menikmati kehidupan seperti yang ia inginkan. Keesokan harinya saat baru saja terbangun, Song malah terkejut sebab mengingat perkataannya pada Han jika ia bersedia membantu Han menjalankan bisnis. Lalu ketika Song berkunjung ke toko milik Han, ia malah tanpa sengaja mendengar Han yang sedang kesusahan sebab barang yang dikirim sudah hampir mendekati kadaluarsa. Walaupun begitu, namun Song tetap bersedia bekerja sama dengan Han. Bahkan Song akan membeli saham toko tersebut. Walau Han tidak ingin membawa Song menghadapi kesulitan bersama dengan dirinya, beruntung bujukan Song berhasil membuat Han mengizinkannya untuk mereka mulai bekerja sama dalam bisnis itu. Kemudian Song kembali ke rumah sakit untuk mengambil barang-barangnya. Namun kali ini ia harus mendengar para rekan kerja yang terus saja mengunjing dirinya. Beruntung Song tidak terlalu memperdulikan mereka berdua. Lalu di tengah perjalanan pulang, Song melihat kerumunan orang yang sedang panik sebab ada seekor anak anjing yang terjebak di lantai 3. Di sana bersamaan ada seorang pria yang langsung menolong anjing tersebut dengan penuh keberanian. Melihat aksi pria itu membuat Song merasa khawatir. Beruntung pria tersebut berhasil menyelamatkan anjing mungil itu. Dan tanpa disadari ternyata pria yang bernama King itu terus saja memandangi Song. Sebelum akhirnya ia terburu-buru pergi untuk mengurus pekerjaannya. Dan momen tersebut belum membuat mereka saling berkenalan antara satu sama lain. Di sisi lain ternyata King kembali ke gedung penanggulangan darurat. Karena mulai hari itu King ditugaskan menjadi ketua tim penyelamat yang baru. Sementara itu Song yang baru saja pulang ke rumah dan menikmati hidangan makanan bersama orang tuanya harus merasa kesal. Sebab ibu Song yang sudah membuat janji kencan buta untuk putrinya itu. Tak hanya Song, ternyata King juga dipaksa oleh kakeknya untuk mengikuti kencan buta. Hal tersebut ia ketahui dari Lu setelah mereka selesai bertanding tinju. Keesokan harinya, Song dengan penampilan yang begitu cantik benar-benar pergi menemui pasangan kencan butanya. Tak disangka ternyata pasangan kencan buta Song adalah King. Dan kali ini pertemuan mereka tidak terkesan baik sama sekali. Walaupun King menyadari jika Song adalah wanita yang juga ada di lokasi penyelamatan anjing kecil beberapa waktu lalu. Mereka juga sama-sama meragukan satu sama lain. Alhasil Song pun pergi begitu saja meninggalkan King di sana. Kemudian pada saat Song sedang berada di sebuah swalayan, ia tanpa sengaja bertemu kembali dengan King. Dan kali ini King malah sedang memegang pembalut wanita yang membuat Song langsung merasa begitu ilfil. Lalu ketika King pulang ke rumah untuk mengantarkan barang belanjaannya, ia malah diomeli kakek. Sebab King yang merasa tidak cocok dengan pasangan kencan buta yang dipilih oleh kakek. Alhasil kakek meminta King untuk belajar mendekati seorang wanita dari Lu. Karena King memang tidak pernah berhubungan dengan wanita manapun. Sementara itu, masalah yang sama juga dialami oleh Song.
sebab usia Song yang tidak lagi muda dan ia masih saja menolak perasaan kencan buta yang dipilih oleh ibunya. Apalagi orang tua Song juga baru mengetahui bahwa Song sudah mengundurkan diri dari profesinya sebagai seorang dokter. Hal itu pun langsung membuat ibu Song marah pada putrinya tersebut. Beruntung ayah masih berpihak pada Song dan membuat Song bisa melarikan diri dari amukan ibunya. Di malam hari saat King sedang ingin makan bersama beberapa rekannya, tiba-tiba saja ada kurir yang mengantarkan sebuah paket dari seseorang. Tak disangka, ternyata paket tersebut berisi banyak sekali pakaian dalam wanita. Hal itu pun membuat King merasa sangat malu. Dan lagi-lagi, hal tersebut adalah ulah Song yang sengaja menjahili King. Lalu di keesokan harinya, King masih harus menahan malu dengan reputasinya di kelompok kerja yang sudah rusak karena ulah Song. Ia juga sampai memberikan sedikit pelajaran pada Lu yang tidak membantunya memperbaiki situasi itu. Keesokan harinya, King pergi ke toko Han untuk menemui Song. Kali ini, ia ingin mengembalikan barang yang Song kirimkan untuk dirinya. Namun lagi-lagi pertemuan itu malah membuat mereka terus saja bertengkar. Sebab Song dan Han yang mengira jika King adalah sosok pria brengsek. Karena di CV Kencan Buta tertulis bahwa King sudah memiliki pacar, tetapi ia malah masih melakukan kencan buta. Di sisi lain, Song sedang pergi menemui gurunya. Saat itu, obrolan mereka membuat Song mendapatkan perintah untuk menjadi sukarelawan medis. Beruntung, Song menerima perintah tersebut dengan senang hati. Lalu ketika Song sedang ingin melakukan tugas tersebut, ia malah kembali bertemu dengan King. Ternyata King adalah pemimpin pelatihan khusus yang akan dilakukan oleh tim penanggulangan darurat. Dan mau tidak mau, Song tetap berada di sana untuk mendengar semua arahan yang diberikan. Walaupun rasa kesal Song pada King tidak bisa ditutupi sama sekali. Keesokan harinya, latihan fisik dan mental terus saja dilakukan. King juga tidak berhenti memberikan arahan serta perintah yang tegas pada semua sukarelawan. Karena nantinya mereka akan menghadapi medan situasi yang bisa saja begitu menyeramkan. Lalu saat Song dan yang lainnya sedang beristirahat, tiba-tiba saja salah satu rekan memanggil Song untuk kembali ke kamar. Ternyata King menemukan barang yang sebenarnya dilarang untuk berada di kamar. Dan hal itu membuat King meminta Song ke ruangannya. Namun lagi-lagi mereka malah saling bertengkar sebab King yang melarang Song membawa barang dagangannya. Sementara barang itu memang digunakan pribadi untuk Song. Tetapi King tetap mengira jika Song malah sedang ingin menawarkan barang dagangannya. Lalu aktivitas dilanjutkan di dalam ruangan. Kali ini sebuah tragedi malah membuat Song dan King melakukan hal romantis dan membuat pandangan semua orang tertuju pada mereka berdua. Di malam hari, Song memberanikan diri menemui King untuk mengobati lukanya. Ia juga langsung meminta King untuk melepas bajunya. Dan proses pengobatan yang Song lakukan malah membuat King menjadi sedikit salah tingkah. Tak berhenti di sana, King juga sengaja bersikap lembut pada Song karena ia ingin memotong kuku Song yang terlalu panjang. Namun, lagi-lagi hal yang mereka lakukan dipergoki oleh rekan lain. Lalu sebelum Song dan King beristirahat di kamar masing-masing, mereka malah sama-sama mengingat hal yang baru saja terjadi. Alhasil, hal itu membuat mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang. Akhirnya, Song memilih untuk bermain panah. Melihat kehebatan Song membuat King tidak gengsi untuk memberikan tepuk tangannya. King juga ikut memainkan panah tersebut. Bahkan ia sempat mengajari Song yang membuat gadis itu menjadi salah tingkah karena jarak mereka yang begitu dekat. Di hari berikutnya, Song mulai mengajari beberapa hal medis pada rekan yang ada di sana. Dan karena manekin yang seharusnya menjadi media praktek mereka belum tiba, Song terpaksa menugaskan semua rekan untuk saling berpasangan dalam mempraktekkan teknik yang sudah ia ajarkan. Dan ternyata ada satu orang yang tidak memiliki pasangan. Awalnya Song mengajak Xie untuk berpasangan dengannya. Namun karena ada tindakan pemberian nafas buatan, King langsung terlihat tidak menyetujui hal itu. Akhirnya King lah yang menjadi pasangan Xie. Beruntung sebelum proses pemberian nafas buatan dilakukan, manekin tersebut sudah tiba di sana. Kemudian ketika Song kembali ke kamar, ia terlihat kesulitan untuk memprogram radio yang dibagikan untuk semua anggota tim.
dan hal itu membuat Song mempertanyakannya pada Xie lewat radio tersebut. Namun tak disangka pembicaraan mereka malah didengar oleh semua orang, termasuk King dan Lu yang mendengar dengan jelas jika Song sedang menggosipkan King. Menyadari hal itu benar-benar membuat Song dan Xie merasa sangat terkejut. Keesokan harinya, Song terpaksa mendapatkan sanksi atas hal yang ia perbuat. Dan setelah sanksi itu selesai dilakukan, Song kembali mengikuti latihan seperti biasa bersama rekan yang lain. Namun kali ini kondisi kesehatan Song sedang menurun, yang membuatnya segera kembali ke kamar untuk beristirahat. Ternyata Song merasa sakit perut akibat datang bulan, dan ketika Song terbangun di malam hari, ia sudah tidak bisa menggunakan toilet. King juga tidak dapat membantu memperpanjang waktu tersebut. Menyadari Song yang sedang kesakitan membuat King berbaik hati memberikannya beberapa obat-obatan serta air hangat. Tak disangka kebaikan King berhasil membuat Song terlihat bahagia. Di hari berikutnya, melihat Song yang sudah mengikuti aktivitas bersama anggota tim membuat King terlihat khawatir. Ia juga memberikan sedikit perhatiannya pada Song. Beruntung kondisi Song sudah kembali membaik, dan di esok hari mereka akan melakukan kegiatan tim yang lumayan memacu adrenalin sebagai pembuktian jika latihan mereka selama ini sudah dilakukan dengan baik dan benar. Lalu saat pergantian hari tiba, King langsung mengumpulkan semua anggota tim untuk memberikan beberapa instruksi karena kali ini mereka akan melakukan perjalanan sejauh 30 km. Awalnya perjalanan itu berjalan dengan lancar. King juga terus saja memandangi Song serta apa yang gadis tersebut lakukan. Bahkan King sampai bersedia membawakan barang-barang medis Song. Namun saat mereka harus melewati tanjakan sedikit sulit, Song hampir saja celaka sebab beruntuhan batu yang jatuh ke arahnya. Beruntung King langsung melindungi Song walaupun ia harus cedera karena hal itu. Menyadari keadaan King membuat Song segera memberikannya pertolongan pertama. Sebelum akhirnya King terpaksa turun dari pegunungan itu untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit, King mendapatkan kabar baik jika cedera kakinya tidak terlalu parah. Sementara itu keadaan di pegunungan malah tidak terlalu baik sebab Song dan Lu yang terpisah dari rombongan. Bahkan Song tanpa sengaja terjatuh ke jurang saat sedang membuat tenda di sebuah pohon. Mengetahui kabar tersebut membuat King segera mencari serta menolong Song. Tetapi lagi-lagi hal itu malah membuat kaki King kembali merasa sakit. Dan King juga tanpa sadar mengatakan jika orang kesayangannya sedang tersesat. Oleh sebab itu ia harus menemukannya seorang diri. Mendengar perkataan tersebut sempat membuat Song menjadi salah tingkah. Namun King kembali menjelaskan bahwa orang kesayangan yang ia maksud adalah semua anggota timnya. Lalu tiba-tiba saja hujan turun dengan begitu lebat, yang akhirnya membuat Song dan King harus berteduh sampai malam hari. Kali ini King rela mencari makanan di tengah hujan yang begitu lebat. King juga terus saja bersikap baik dan lembut pada Song, yang membuat Song merasa begitu tersentuh. Momen itu juga menjadikan mereka berdua saling mengobrol dengan sangat asyik. Sampai tak berselang lama beberapa anggota tim berhasil menemukan mereka berdua. Di hari berikutnya, Song kembali membayangkan momen bersama King. Ia juga tersenyum karena mengingat hal tersebut, sembari terus memasak sup khusus untuk King. Sementara itu, King sedang mengobrol serius dengan rekannya. Ternyata kali ini King sudah mulai ingin mengejar Song. Tak berselang lama, Song pun ada di sana sembari membawa sup ayam buatannya. Bahkan Song juga sampai menyuapi King. Dan kali ini King dengan berani meminta kontak WeChat Song, walau dengan sedikit paksaan. Song juga masih memperlihatkan bahwa ia tidak menyukai King sama sekali. Di hari berikutnya, King mendapatkan kabar jika tim temannya sedang menolong musibah yang terjadi di suatu daerah dan mereka membutuhkan bala bantuan. Mendengar hal itu langsung membuat King serta rekannya bergegas pergi menuju lokasi bencana. Sementara itu, pada saat Song ingin menemui King di kamarnya, King sudah berada di depan kamar Song karena ia juga ingin menemui Song. Dan hal tersebut membuat mereka tidak bertemu dengan satu sama lain. Sementara itu, saat King sudah berada di bandara, ia sempat menitipkan pesan pada Lu untuk memberitahukan kepergiannya pada kakek dan juga Song. Tetapi saat King pergi, Lu malah hanya menghubungi kakek.
dan ia lupa untuk menghubungi Song sesuai dengan amanah King. Beberapa hari kemudian, Song kembali sibuk mengurus bisnisnya. Apalagi ia dan Han juga akan meluncurkan produk pakaian tidur pasangan. Hal itu benar-benar membuat Song tidak memiliki banyak waktu untuk mengerjakan hal yang lain. Walaupun hanya sekedar makan bersama orang tuanya yang juga ia lakukan dengan terburu-buru. Melihat kesibukan Song membuat orang tuanya memutuskan untuk mengunjungi toko Song. Walaupun ibu Song belum sepenuhnya mendukung bisnis yang Song jalani, namun ayah dan ibu Song tetap bersedia membantu Song serta Han untuk mengemasi beberapa pesanan online. Di sisi lain, pesawat King baru saja mendarat dan ia langsung dijemput oleh Lu. Kali ini King dibuat kesal sebab mengetahui bahwa Lu tidak memberikan kabar perihal kepergiannya pada Song. Sementara itu, saat Song sedang membereskan barang-barang di gudang tokonya, tiba-tiba saja rak yang ada di sana hampir menjatuhi tubuhnya. Beruntung King ada di sana tepat waktu dan langsung menyelamatkan Song. Walaupun ia harus terluka karena hal tersebut. Menyadari luka di tubuh King membuat Song bergegas membawanya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis, King langsung berusaha menjelaskan tentang kepergiannya selama beberapa hari ini. Karena ia tidak ingin Song marah padanya sebab hal tersebut. Beruntung King sangat pandai mengambil hati serta perhatian Song walaupun harus sedikit berakting. Tak berselang lama, Cheng pun ada di sana. Kali ini kedatangannya benar-benar membuat King merasa sangat kesal. Sebab Cheng dan Song yang juga berakting seolah mereka memiliki hubungan spesial. Lalu mereka pun pulang bersama. Selama di perjalanan, Cheng, Song, dan Han terus saja saling mengobrol bersama. Ternyata Cheng adalah keponakan Song yang memiliki hubungan baik dengan keluarganya. Keesokan harinya, saat kondisi kesehatan King kembali membaik, ia langsung beraktivitas seperti biasa di kantor. Mengetahui King yang sedang mengejar Song, membuat Lu memberikan beberapa saran padanya. Lalu King pun pergi menemui Song untuk membantu memperbaiki raknya yang rusak. Namun sebelum selesai memperbaiki rak tersebut, Song malah mengajak King pergi ke suatu tempat. Tetapi selama di perjalanan, Song tidak memberitahukan sama sekali kemana tujuan mereka pergi. Ternyata Song meminta King mengantarkannya ke sebuah klub. Menyadari situasi yang ada di klub itu membuat King memutuskan untuk menyusul kepergian Song. Bahkan King tidak membiarkan laki-laki berjoget bersama Song. Ternyata kali ini Song ingin belajar bisnis dari teman yang ada di sana. Dan King rela menggantikan Song untuk meminum alkohol sebab kekalahannya dalam memainkan sebuah permainan. Sampai akhirnya King pun mabuk karena hal itu. Namun ia masih bisa mengajak Song pergi dari sana. Sebab ia memang tidak rela jika ada pria lain yang mendekati Song. Dan dalam kondisi mabuk itu, King dengan berani mendekati Song yang masih tersadar. Tetapi bukannya melakukan hal romantis, King malah tanpa sengaja muntah di hadapan Song. Keesokan paginya, King terkejut saat menyadari dirinya yang berada di ranjang bersama Song. Awalnya, Song ingin menjahili King dengan mengatakan bahwa sudah terjadi sesuatu di antara mereka. Namun hal itu tidak bertahan lama, sebab mereka memang tidak melakukan apapun. Lalu, King bergegas membuat sarapan untuk mereka berdua, walaupun harus menggunakan pakaian tidur milik Song sebab pakaian King yang masih kotor. Saat itu, King masih terus berusaha mengingat kejadian yang terjadi di antara mereka. Meski mereka tidak melakukan apapun, namun King tetap meminta maaf pada Song karena sudah menyusahkannya sebab King yang mabuk. Dan sarapan pagi itu adalah bentuk permintaan maaf King. Tetapi Song malah menjahili King sampai membuat pakaiannya terbuka. Kemudian saat berada di kantor, King menceritakan pada Lu semua hal yang terjadi pada dirinya. Mereka juga menonton siaran langsung yang Song lakukan. Namun karena penonton yang terlalu sedikit membuat King mengasihani Song. Alhasil ia membantu membeli beberapa barang yang dijual oleh Song. Sementara itu, Song dan Han sedang memikirkan cara agar penonton daring mereka semakin ramai. Alhasil, Song memutuskan untuk meminta bantuan Cheng. Melihat siaran langsung mereka berdua benar-benar membuat King merasa sangat kesal dan cemburu. Bahkan ia juga sampai menemui Song di toko. Namun King malah mendapati Song yang memakai pakaian seksi. Song juga melakukan beberapa sesi foto untuk mempromosikan produknya.
Melihat hal itu benar-benar membuat King tidak terima sama sekali. Alhasil ia langsung bersedia untuk menjadi pasangan model produk pakaian tidur Song. Dan saat itu mereka benar-benar melakukan hal tersebut dengan begitu romantis, walaupun sempat merasa sedikit canggung. Di hari berikutnya lagi-lagi Song meminta bantuan King untuk melakukan siaran langsung bersamanya. Dan hal itu membuat para penonton memuji ketampanan wajah King. King juga merasa bahagia karena bisa membantu Song. Lalu saat King sudah kembali ke kantor, Song kembali memakai piyama yang mereka jual. Tak berhenti di sana, jari jemari King juga sempat bersentuhan dengan Song. Dan hal itu membuat mereka menjadi saling memandang satu sama lain. Namun kedatangan Lu malah merusak momen tersebut. Song pun juga bergegas pergi dari sana. Beruntung King sempat memberikan tiket menonton film untuk Song. Sebelum akhirnya Song pergi dari sana. Keesokan harinya Song sudah bersiap untuk menonton film bersama King. Sementara King harus terburu-buru pergi sebab ia yang baru saja melakukan aktivitas yang ekstrim di lautan. Saat itu Song sudah lebih dulu tiba di Theater In Show dan ia terus saja menunggu kedatangan King. Namun setibanya King di sana, ia malah tidak mendapati Song di depan gedung tersebut. Alhasil King terus mencari keberadaan Song sampai akhirnya mereka berdua pun bertemu. Beruntung Song tidak marah atas keterlambatan King yang membuat mereka tidak jadi menonton film. Hanya saja Song meminta King untuk menemaninya jalan-jalan. Kali ini King mulai menggombali Song dengan memberikannya sebuah batu yang indah serta mengatakan bahwa ia terus saja memikirkan Song walaupun di tengah kesibukannya menolong orang lain. Lalu tiba-tiba saja bunga berguguran dengan begitu indah yang membuat King dengan berani mencium Song. Kemudian pada saat King kembali ke kantor, ia merasa kebingungan dengan hal yang baru saja dilakukan karena Song juga tidak menolak ciuman dari dirinya. Mengetahui hal itu langsung membuat Lu meminta King untuk mengungkapkan perasaannya pada Song dengan serius. Sementara itu, Song juga masih belum bisa beristirahat dengan tenang sebab Song merasa heran mengapa ia tidak menolak ciuman King. Bahkan Song terus tersenyum ketika mengingat ciuman tersebut. Dan ketika Song sudah tertidur, King malah mengirimkan pesan padanya yang membuat King tidak mendapatkan balasan apapun sampai pagi hari. Setelah itu, saat King sedang menunggu balasan dari Song, Lu datang untuk memberikan saran agar King bisa kembali mendapatkan kesempatan romantis bersama Song, yaitu dengan bermain di kamar gelap. Awalnya, King tidak terlalu tertarik dengan saran tersebut. Namun, karena bingung ingin memberikan balasan pesan untuk Song, akhirnya King memberanikan diri untuk menghubungi Song serta mengajaknya bermain permainan kamar gelap tersebut. Beruntung, Song menerima ajakan itu yang membuat King merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, King dan Lu lebih dulu tiba di lokasi permainan. Melihat Song yang juga mengajak Cheng membuat King merasa kesal. Apalagi mereka berdua terus terlihat begitu dekat. Lalu tanpa menunggu lama akhirnya permainan pun mulai dilakukan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kali ini suasana langsung berubah menjadi begitu menyeramkan. Bahkan Cheng sampai tanpa sadar mengatakan bahwa Song adalah bibinya karena ia yang ketakutan dengan situasi di sana. Saat itu mereka langsung berpencar untuk bersembunyi sebelum akhirnya menjalankan beberapa misi yang lain. Tak disangka momen tersebut berhasil membuat Song dan King saling berdekatan. Dan tak berhenti di sana, di akhir sesi permainan, mereka berdua harus mematuhi perintah untuk berciuman agar bisa keluar dari ruangan itu. Sebab Song dan King lah yang menemukan gulungan kertas tersebut. Awalnya King hanya mencium Song dalam waktu yang begitu singkat. Dan ketika ciuman itu harus dilakukan ulang, Song malah dengan berani mencium King dengan begitu mesra. Di malam hari, King terus saja menunggu balasan dari Song yang membuatnya tidak bisa merasa tenang sama sekali. Dan balasan singkat yang Song kirimkan kembali membuat King merasa bingung harus bagaimana agar obrolan mereka tidak terhenti begitu saja. Menyadari jika biasa saja Song sedang tidak ingin mengobrol membuat King memutuskan untuk beristirahat. Sementara itu, ternyata Song juga menunggu balasan pesan dari King. Apalagi ia yang sudah sengaja memposting kakinya yang memar.
Keesokan harinya, saat King baru melihat postingan tersebut, ia langsung memilih untuk menemui Song dengan membawa beberapa obat-obatan. Namun kali ini King malah mendapati kaki Song yang terlihat baik-baik saja. Tetapi sesuai dengan saran Lu, ia akan tetap memperlakukan Song selayaknya memang sedang sakit. Dan tak disangka sikap baik dan perhatian yang King berikan pada Song membuat Song merasa sangat bahagia. Bahkan ia malah bersikap manja pada King. Dan di saat yang bersamaan, Song mendapatkan kabar jika kampusnya akan mengadakan acara HUT universitas. Hal itu membuat Song bergegas mengajak King untuk berbelanja pakaian. Lalu sesampainya di mall, Song langsung mencoba beberapa pakaian. King juga membantunya mengencingkan baju yang membuat King menjadi sedikit salah tingkah. Awalnya momen itu ingin King manfaatkan untuk mengungkapkan perasaannya. Tetapi notif ponsel Song membuatnya mengurungkan niat tersebut. Di hari berikutnya ketika Song menghadiri acara HUT universitas, ia tanpa sengaja bertemu dengan Tang, mantan kekasihnya semasa kuliah. Walaupun hanya sekedar menyapa, namun Tang tetap terus mengikuti kepergian Song. Ia juga kembali mengingat kenangan indah mereka di masa lalu. Tang langsung menghampiri Song dan mengajaknya untuk pergi ke ruangan acara bersama. Bahkan mereka juga duduk bersebelahan. Tetapi ternyata di ruangan itu terdapat kenangan yang tidak indah untuk mereka berdua. Keesokan harinya, King bersama semua anggota tim sedang bersiap untuk melakukan misi mereka. Sebab mereka akan mengirimkan vaksin ke beberapa lokasi. Namun kali ini Song terlihat tidak bersemangat sama sekali karena lanjutan studi kedokterannya masih belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Alhasil, Song memilih untuk berangkat terpisah dari King karena suasana hatinya yang tidak begitu baik. Saat itu perjalanan menuju desa terus dilakukan. Sampai di malam hari tiba-tiba saja hujan turun dengan sangat deras. Bahkan akses jalan terputus sebab reruntuhan longsor. Akhirnya King memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tersebut dengan berjalan kaki agar mereka bisa mengantarkan vaksin itu tepat waktu. Kali ini King masih tetap terus memberikan perhatiannya pada Song. Dan setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya mereka pun disambut dengan baik oleh beberapa warga desa yang ada di sana. Keesokan paginya ketika King keluar dari kamar, ia langsung mendapatkan sarapan pagi yang telah disiapkan untuk mereka. Saat itu, King mendapatkan permintaan tolong pergi ke desa pedalaman untuk memberikan vaksin pada warga yang ada di sana. Kali ini King hanya pergi bersama Song dan seorang dokter kedinasan. Setibanya di desa itu, mereka langsung melakukan vaksinasi sesuai dengan prosedur. Namun tiba-tiba saja ada seorang anak kecil yang tidak sadarkan diri. Beruntung pertolongan yang Song dan lainnya lakukan berhasil menyelamatkan anak tersebut. Tetapi setelah semua tugas mereka selesai, Song dan King tidak bisa langsung pergi dari sana. Sebab akses jalan menuju desa lainnya sedang rusak. Alhasil mau tidak mau mereka harus menginap di desa tersebut. Tetapi nenek pemilik rumah hanya bisa menyediakan satu kamar untuk mereka berdua. Beruntung, Song tidak mempermasalahkan hal itu, walaupun King sudah terlihat sedikit salah tingkah. Lalu mereka pun mulai membersihkan diri dan memakai pakaian yang dipinjamkan oleh nenek. Tak disangka momen itu benar-benar membuat mereka menjadi gadis dan pria pedesaan. Bahkan Song juga sangat menyukai suasana yang ada di sana. Mereka pun terus saja saling mengobrol satu sama lain. Mengetahui masalah yang membuat Song tidak bahagia, membuat King memberikan semangat untuk Song jika Song akan tetap bisa mendapatkan serta menjalani apa yang ia inginkan. Dan momen itu berhasil membuat suasana hati Song kembali membaik. Lalu ketika mereka sedang makan bersama nenek, tiba-tiba saja hujan turun begitu deras yang membuat atap rumah nenek menjadi bocor. Menyadari hal itu, membuat King segera memperbaiki genteng tersebut saat hujan reda. Namun tiba-tiba saja King malah terluka setelah selesai melakukan hal itu. Akhirnya Song bergegas mengajak King untuk pergi ke rumah sakit, sebab King harus mendapatkan suntik tetanus. Tak disangka ternyata King takut dengan jarum suntik, tetapi ia malah mengakui hal tersebut. King juga melarang Lu untuk membongkar rahasia itu.
Namun, Song bisa menyadari hal tersebut dan ia tetap memaksa King untuk menerima suntikan itu. Walaupun King sangat terpaksa menerima suntikan tersebut, namun tindakan itu tetap berhasil Song lakukan. Setelah selesai, mereka malah melihat Han dan Lu terjatuh sampai membuat mereka berdua berada dalam posisi yang begitu dekat. Di malam hari, King mengantarkan Song pulang ke rumah. Ia juga terus saja memandangi wajah Song yang sedang tertidur. Dan ketika Song terbangun, ia malah langsung menerima kalimat manis dari King. Tak hanya itu, Song juga baru menyadari jika King sedang tidak enak badan. Akhirnya, Song langsung mengajak King ke rumahnya agar ia bisa mengobati King. Menerima perlakuan baik serta perhatian Song membuat King merasa bahagia. Bahkan ia dengan berani ingin mengambil kesempatan dalam momen itu. Tetapi lama-kelamaan King malah benar-benar tertidur di sofa tersebut. Keesokan paginya, King baru saja terbangun dan ia melihat Song yang sedang memasak makanan. Hal itu membuatnya ikut membantu, bahkan menggantikan Song menyiapkan sarapan mereka. Menyaksikan keahlian King terus membuat Song tidak berhenti tersenyum. Namun, Song enggan memberikan pujian pada King. Bahkan gombalan King tetap tidak membuat Song terlihat terbuai. Padahal King sudah berakting tidak enak badan agar ia tetap berada di sana. Tetapi Song tetap saja mengusir King dari rumahnya itu. Dan hal tersebut memang sengaja ia lakukan untuk menjahili King. Kemudian King kembali ke kantor untuk melakukan rapat bersama anggota timnya. Tak berselang lama Gao pun ada di sana untuk bertemu dengan King. Namun kedatangan Gao malah membuat King dan Lu merasa panik. Kali ini Gao terlihat sangat menyukai King. Tetapi tidak dengan King yang terus meminta bantuan Lu untuk membawa Gao pergi dari sana. Lalu ketika King sedang memeriksa pakaian kerjanya, ia menemukan sebuah anting milik Song. Hal itu membuat King mendapatkan saran dari Lu agar King bisa memanfaatkannya untuk bertemu dengan Song. Beruntung Song menyetujui ajakan King untuk makan malam bersama dirinya. Sementara itu, Song secara diam-diam sedang mengikuti kelas Tang, tetapi kedatangannya langsung bisa disadari oleh Tang. Alhasil, Tang memberikan kesempatan pada Song yang ingin bertanya tentang beberapa cara berbisnis online. Mereka juga memutuskan untuk pulang bersama, sebab mereka akan mendiskusikan beberapa hal. Dan selama di perjalanan, Song terus saja mengobrol dengan Tang. Di sisi lain, King terpaksa menerima ajakan Gao untuk makan bersama dirinya. Kali ini Gao terus saja memaksa King. Sampai akhirnya King terpaksa pergi makan bersama Gao. Namun sesampainya di sana mereka dibuat terkejut sebab Song dan Tang juga ada di restoran itu. Pertemuan tersebut benar-benar terlihat tidak begitu baik. Karena King yang cemburu pada Tang, serta Song yang juga cemburu pada Gao. Tetapi mereka malah memutuskan untuk makan bersama. Dan kebersamaan kali ini benar-benar terasa begitu menegangkan. Lalu saat mereka memutuskan untuk pergi dari sana, Song pun memilih kembali ke toko. Saat itu tiba-tiba saja King ada di sana. Dan ia mulai berani mengungkapkan perasaannya pada Song. Namun, Song tidak langsung menerima ungkapan tersebut. Sebab ia masih ingin menempatkan King dalam masa percobaan sebelum menjadi kekasihnya. Beruntung walaupun begitu, King bersedia untuk kembali mencoba. Di malam hari, King masih terbakar api cemburu mengingat pertemuannya dengan Tang dan Song. Apalagi Song yang dengan percaya diri mengakui bahwa Tang adalah mantan pacarnya. Keesokan harinya, Song sedang sibuk mengurus bisnisnya. Ia juga terus mendapatkan bantuan dari Tang yang paham dengan dunia bisnis. Sementara itu, King malah sibuk mencari tahu tentang identitas Tang. Dan hal tersebut membuat Lu menyarankan King untuk segera kembali menyatakan cinta pada Song. Sebelum nantinya Tang dan Song malah kembali menjalin hubungan. Di hari berikutnya, Tang dan Song kembali bertemu di sebuah restoran. Lagi-lagi kali ini mereka akan berdiskusi perihal bisnis yang Song jalankan. Namun pertemuan itu tidak berlangsung lama sebab Song yang harus pulang untuk menunggu penerjemah bahasa Jepangnya tiba. Ternyata penerjemah tersebut adalah King. Dan saat itu mereka berdua terlihat begitu akur dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Bahkan King juga memanfaatkan momen itu untuk memperjelas hubungan mereka. Tetapi saat King ingin mendekati Song, anjing kecil yang ada di rumah itu malah mengganggu mereka. Alhasil dengan suasana yang lebih serius, King kembali mengungkapkan perasaannya pada Song.
Sampai akhirnya di hari itu, Song menerima King menjadi kekasihnya. Kebahagiaan tersebut pun membuat mereka berciuman dengan sangat mesra. Saat itu, King dan teman-temannya sedang membantu seorang anak kecil yang terjebak di dalam mobil seorang diri. Bahkan anak tersebut sampai sudah terbaring lemah. Beruntung mereka dengan sigap langsung melakukan tindakan untuk menolong anak itu. Dan setelah berhasil selamat, ibu dari anak tersebut terlihat sangat khawatir. Ia juga tidak lupa untuk berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Bahkan anak itu juga sempat berfoto dengan King dan dua rekannya. Di sisi lain, Song tengah bertemu dengan gadis kecil untuk mengembalikan seekor anjing yang sebelum ini dititipkan padanya. Lalu Song pun dihubungi oleh ibunya untuk makan bersama di rumah. Namun sesampainya di rumah, Song malah terkejut melihat keberadaan Tang di sana. Ternyata Tang sengaja pergi mengunjungi orang tua Song. Tetapi kali ini ibu Song terlihat begitu menginginkan agar Song dan Tang kembali bersama. Sampai membuat Song merasa kesal, serta memilih untuk pergi meninggalkan mereka di meja makan itu. Namun pada saat Song dan Tang ingin pergi dari sana, hubungan mereka pun sudah kembali membaik. Pada scene yang berbeda, King dan Lu melihat artikel tentang penyelamatan mereka yang sudah tersebar luas di media sosial. Hal itu membuat mereka terlihat bahagia karena bisa memberikan peringatan tentang upaya keselamatan dan keamanan. Lalu dengan perasaan bahagia, King pun menghubungi Song. Kali ini ia berniat untuk mengajak Song menikmati masakannya di rumah. Beruntung Song langsung menerima ajakan itu. Kemudian di malam hari saat King dan Song sudah bertemu, King malah kembali mempertanyakan kepastian hubungan mereka berdua yang membuat Song merasa sangat heran. Dan ketika Song sedang pergi ke toilet, tiba-tiba saja Gao malah ada di sana dalam keadaan mabuk dan ia terus saja mendekati King. Sampai akhirnya tanpa sengaja Song malah memergoki hal tersebut yang membuatnya merasa kesal sampai ia memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Song sedang sibuk melakukan rapat dengan calon rekan bisnisnya. Tadi sangka ternyata Tang juga ada di sana. Beruntung prestasi yang Song lakukan berjalan dengan lancar. Lalu saat keluar dari ruangan, Song malah melihat Tang dan King sedang bersama. Kali ini ternyata Song masih marah pada King. Alhasil King terus berusaha membujuk serta merayunya. Bahkan Gao bukanlah siapa-siapa. Beruntung usaha King membuahkan hasil dan hubungan mereka pun kembali membaik. Setelah itu, saat Song dan Han baru saja tiba di toko, mereka dibuat bahagia sebab akhirnya kerjasama yang mereka inginkan berhasil didapatkan. Hal tersebut membuat kedua sahabat itu mulai sibuk mencari model. Tadi sangka ketika waktu pemotretan tiba, Song mendapati Gao yang hadir di studio itu. Ternyata Gao adalah model yang didapatkan oleh Han. Alhasil mau tidak mau sesi pemotretan itu pun tetap berjalan dengan lancar. Walaupun Han dengan sengaja menjahili Gao. Namun Gao tetap melakukan pemotretan itu sebab ia ingin terlihat lebih unggul dibandingkan Song. Lalu saat sesi pemotretan selesai dilakukan, Gao tiba-tiba saja mengingatkan Song untuk menjauhi King. Sebab King hanya milik Gao seorang. Mendengar hal itu langsung membuat semua orang yang ada di sana terdiam. Tak berselang lama, King malah ada di sana untuk menemui Gao. Sebab Gao yang mengatakan bahwa ia sedang tidak enak badan. Menyadari Song yang juga ada di sana, langsung membuat King merasa begitu panik. Ia juga kembali menjelaskan pada Song agar Song tidak salah paham perihal hubungannya dengan Gao. Namun lagi-lagi, Song tetap marah karena hal tersebut. Dan di tengah perdebatan antara Song dan King, tiba-tiba saja Tang malah ada di sana untuk menjemput Song sesuai perintah ibunya. Hal itu pun semakin membuat suasana memburuk. Lalu selama di perjalanan, perkataan Tang membuat Song baru mengingat jika hari itu adalah hari ulang tahun ayahnya. Alhasil mereka pun pulang untuk merayakan ulang tahun ayah Song dengan makan bersama. Namun lagi-lagi orang tua Song terus saja meminta Song untuk memiliki seorang kekasih. Dan harapan ibu Song tentang hal itu tertuju pada Tang. Padahal Song sudah tidak lagi menyukai Tang. Di sisi lain, King terus berharap dan berusaha untuk bertemu dengan Song memperbaiki hubungan mereka berdua. Tetapi di malam hari ia malah melihat kebersamaan Song dengan Tang. Bahkan dengan berani memegang tangan Song yang membuat King merasa kesal dan cemburu.
Sementara itu ternyata Song terus saja menunggu King menghubungi dirinya. Keesokan harinya, Song dan Han berencana untuk mendekorasi ulang toko mereka. Tadi sangka ternyata Lu berniat untuk membantu karena melihat postingan Han yang sedang membutuhkan seorang tukang. Hal itu pun membuat Lu mengajak King agar King bisa memanfaatkan situasi tersebut. Walaupun awalnya King terlihat seperti menolak ajakan Lu, namun ia tetap ikut pergi bersama Lu dan rekan yang lain. Lalu setibanya di toko, mereka semua langsung mulai mengerjakan tugas tersebut. Tetapi hubungan King dan Song masih belum membaik. Sampai lama-kelamaan kesempatan yang ada berhasil membuat mereka berdua tetap saling berinteraksi. Dan interaksi itulah yang menjadikan King kembali memiliki kesempatan untuk menjelaskan pada Song jika ia dan Gao tidak memiliki hubungan apapun. Beruntung Song mempercayai hal tersebut dan akhirnya hubungan mereka pun kembali membaik. Di hari berikutnya, Song dan Gao mulai bersikap romantis seperti sebelumnya, padahal mereka sedang berada di kantor King. Lalu di hari itu semua anggota King mendapatkan tugas untuk melakukan kegiatan sosial. Song juga ada di sana untuk membantu tugas tersebut. Lalu sebelum kegiatan itu dilakukan, King dan Song sempat berlatih bela diri. Namun latihan tersebut tetap terlihat sangat romantis. Apalagi King yang selalu melindungi Song untuk memastikan keselamatannya. Tak berhenti di sana, King dan Song masih terus saja melakukan hal romantis itu di hadapan semua orang yang ada di sana. Tak berselang lama, Gao pun ada di kantor tersebut dan melihat bagaimana Song menjatuhkan King. Hal itu benar-benar membuat Gao merasa begitu kesal pada Song. Akhirnya, kekesalan dan cemburu yang Gao rasakan membuatnya dengan berani menantang Song untuk melawan dirinya. Sebab King yang pernah mengajarkannya taekwondo. Namun ketika pertandingan dimulai, Gao malah sudah langsung tumbang dengan sekali perlawanan yang King berikan. Alhasil, King segera membawa Gao ke ruangan medis. Walaupun sebenarnya ia enggan menanggapi sikap manja Gao. Sampai ketika berada di ruang medis, King benar-benar memberikan peringatan yang tegas pada Gao jika King hanya menganggap Gao sebagai adiknya. Dan Song adalah wanita yang ia sukai. Oleh sebab itu, King tidak lagi ingin melihat Gao mengganggu hubungannya. Setelah itu, King kembali menemui Song. Kali ini ia masih sangat takut jika Song akan marah pada dirinya. Beruntung Song tidak lagi terbakar amarah karena sikap Gao. Bahkan mereka berdua sudah semakin bersikap romantis layaknya sepasang kekasih. Kemudian ketika Song sudah pulang ke rumah, King langsung menghampirinya sembari membawa beberapa bahan makanan. Sebab ia ingin mencoba masakan Song. Beruntung Song bersedia memasak makanan untuk King, dan momen itu tetap terasa begitu hangat serta romantis. Walaupun makanan tersebut tidak nikmat sama sekali, namun King tetap bersedia memakannya. Lalu setelah selesai, Song pun mengajak King untuk memainkan sebuah permainan. Tak disangka permainan itu malah membuat Song merasa kesal. Dan di keesokan paginya, King langsung menyiapkan sarapan pagi untuk mereka berdua. Lalu saat itu Song mengeluh sakit pada bagian lehernya. Alhasil King segera membantu menyembuhkan leher tersebut, walaupun dengan cara yang membuat Song sangat terkejut. Keesokan harinya Gao pergi mengunjungi kakek King. Kali ini King juga ada di sana bersama mereka. King pun ikut membantu Gao menyiapkan makanan. Dan momen itu tetap membuat King menegaskan pada Gao untuk lebih menjaga sikapnya. Tetapi kakek malah menyukai kebersamaan mereka berdua. Alhasil, King mengatakan jika ia sudah menyukai seseorang. Hanya saja, King belum bisa membawa Song menemui kakek. Sementara itu, Song dan Han merasa sangat gembira sebab akhirnya penjualan daring mereka melonjak tinggi. Lalu tak berselang lama, King juga ada di sana untuk menemui Song. Kali ini tidak hanya sekedar bertemu, namun King malah terus saja menggoda Song. Dan kebersamaan mereka terlihat sangatlah romantis. Sampai-sampai Han merasa salah tingkah karena hal yang ia lihat tersebut. Di sisi lain, kurir paket sedang mengantar sebuah barang milik King. Namun kakek malah menerima paket tersebut, yang membuat matanya tidak bisa menahan emosi karena paket itu berisi perlengkapan diri seorang wanita. Alhasil ia langsung menghubungi King untuk memintanya pulang ke rumah. Beruntung, King berhasil menenangkan kakek. Bahkan kakek sempat terkejut dan tersenyum sebab mengetahui bagaimana cara King mendekati seorang wanita.
Saat itu, King dan Song sedang berada di pangkalan Sucheng. Ternyata kali ini mereka akan memberikan beberapa arahan serta latihan untuk anggota tim yang ada di sana. Setelah selesai, tiba-tiba saja kakek menghubungi King dan memintanya untuk pulang sekaligus membawa Song bertemu dengan kakek. Walaupun King sempat ingin menolak dengan memberikan beberapa alasan, namun usaha itu tetap tidak berguna sama sekali. Lalu selama di perjalanan menuju ke rumah kakek, Song terlihat sedikit gugup. Tetapi ia tidak mengakuinya sama sekali. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka pun tiba di rumah kakek. Tetapi pertemuan pertama itu malah memiliki kesan tersendiri untuk kakek. Sebab hak sepatu Song yang tersangkut membuat King langsung menggendongnya di hadapan kakek. Tetapi kakek tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Bahkan ia sudah mengetahui jika Song adalah pasangan kencan buta yang sempat ditolak oleh King. Dan ketika mereka makan bersama, kakek mulai terus mengajak Song mengobrol. Walaupun saat itu, Song sedang menjalani bisnis. Namun ia tetap memiliki niatan untuk melanjutkan studinya. Dan hal tersebut terlihat disukai oleh kakek. Sampai di malam hari, kakek dan Song juga bermain ego bersama. Tak disangka ternyata Song memang ahli dalam memainkan permainan itu. Tetapi ia sengaja mengalahkan diri agar kakek merasa bahagia. Tak berhenti di sana, Song terus saja menambah kebahagiaan kakek dengan memberikan perhatian serta kepedulian padanya walaupun hanya dengan hal sederhana. Dan semua itu membuat hubungan kakek dengan Song terlihat begitu baik. Sampai King memuji sikap kekasihnya itu. Kemudian saat Song ingin beristirahat, ia malah merasa kedinginan sebab remote AC yang tidak lagi bisa digunakan. Sementara itu, King secara diam-diam masuk ke kamar kakek untuk memastikan apakah benar bahwa kakek membeli produk toko Song. Tak disangka ternyata hal itu memang benar kakek lakukan yang membuat King tertawa geli. Lalu, Song yang tidak kunjung mendapatkan balasan pesan dari King memutuskan untuk menemuinya. Ternyata King sedang membersihkan diri di kamar mandi. Dan Song tanpa sengaja malah langsung masuk ke ruangan tersebut yang membuatnya melihat tubuh King dengan balutan handuk. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja kakek juga ada di sana, sebab ia ingin mengecek bathtub yang ada di sana. Beruntung, keberadaan Song tidak diketahui oleh kakek, dan situasi itu membuat King meminta Song untuk beristirahat di kamarnya. Kali ini, Song melihat semua barang-barang masa kecil King yang ada di kamar tersebut. Keesokan paginya mereka pun sarapan sembari saling mengobrol bersama. Walaupun pertemuan antara kakek dengan Song adalah pertemuan yang pertama, namun kakek sudah langsung menyetujui hubungan Song dan King. Bahkan kakek tidak akan membiarkan King menyakiti Song. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Gao juga ada di sana. Lagi-lagi kedatangannya selalu membuat suasana menjadi tidak tenang sama sekali. Sebab ia yang masih tidak rela jika Song dan King berpacaran. Beruntung kakek langsung menghentikan ocehan Gao yang sangat berisik itu. Kemudian King dan Song memutuskan untuk berjalan-jalan melihat suasana di desa itu. Kali ini King membawa Song menikmati makanan khas yang ada di sana. Ternyata ada kenangan indah King dengan orang tuanya yang membuat King merasa sedih saat mengingat hal tersebut. Beruntung, Song langsung berusaha untuk menenangkan King. Ia juga akan selalu menjadi sandaran King dalam suka dan duka. Setelah selesai, mereka pun pulang untuk berpamitan pada kakek. Sebelum akhirnya, mereka kembali pergi dari sana. Gao yang melihat kebersamaan mereka hanya bisa merasa kesal tanpa melakukan apapun. Saat itu, Song dan King memutuskan untuk bermain para layang bersama. Walaupun memicu adrenalin, namun Song tidak merasa takut sama sekali. Ia malah terlihat begitu bahagia. Gao yang mengetahui hal itu merasa sangat kesal. Cheng yang juga ada di sana malah sengaja menjahili Gao sampai kekesalannya semakin bertambah. Bahkan Gao pun hanya bisa menangis melihat keromantisan yang dilakukan oleh Song dan King. Alhasil ia memilih untuk pergi meninggalkan mereka semua. Di malam hari, Song bersama King, Lu dan juga Han sedang makan bersama di sebuah restoran. Tetapi Han malah terpukau dengan seorang pria yang ada di sana. Padahal Lu ada di sampingnya. Dan hal itu membuat Lu terlihat sedikit kesal. Apalagi Song malah mendukung Han untuk mendekati pria tersebut.
Beruntung Han tidak jadi melakukan itu berkat perkataan Lu. Sementara Song dan King malah saling bersikap romantis dengan berfoto bersama di hadapan kedua sahabatnya tersebut. Kemudian saat Song baru saja ingin pulang ke rumah, ia malah mendapati Tang yang berada di depan lift gedung perumahan. Ternyata Tang ingin meminta maaf atas kesalahan di masa lalu yang membuat hubungan mereka berakhir. Karena Tang masih terus saja menyesal atas kesalahan itu. Bahkan kali ini Tang terlihat ingin melanjutkan hubungannya kembali dengan Song. Hanya saja Song sudah memulai hubungan baru dengan King. Alhasil Tang hanya bisa mendoakan agar Song selalu bahagia. Dan hubungan antara Tang dengan Song hanya sekedar teman biasa. Keesokan harinya, Song kembali sibuk mengurus bisnisnya. Sementara King juga sudah berada di kantor untuk menjalankan tugasnya. Tak berselang lama, Lu pun ada di sana dengan perasaan kesal sebab ia tidak terima dengan perkataan Han semalam perihal pria lain yang lebih tampan dari dirinya. Di hari berikutnya, Song dan King sedang ingin menikmati kopi di sebuah restoran. Namun, ada seorang wanita yang sangat berani ingin mendekati King. Melihat hal itu langsung membuat Song menghampiri mereka. Kali ini, Song sendirilah yang membagikan kontak King pada wanita tersebut. Beruntung, King langsung memperkenalkan Song sebagai kekasihnya dan membuat wanita itu bergegas pergi meninggalkan mereka berdua. Tak berhenti di sana, King juga tidak menerima undangan pertemanan dari wanita tersebut. Dan hal itu membuat Song merasa sangat bahagia. Kemudian ketika Song dan King pulang ke rumah, Song menyibukkan diri dengan meracik sebuah masker. Di sana bersamaan, tiba-tiba saja Gao ada di sana untuk menemui Song. Tak disangka kali ini Gao sudah bersikap baik pada Song karena ia telah menerima hubungan Song dengan King. Bahkan Gao memberikan banyak sekali surat dari wanita yang pernah menyukai King. Sebab sejak dulu Gao memang tidak rela jika King sampai menjalin hubungan dengan orang lain. Setelah itu, saat King sudah berada di kantor, Cheng datang menemuinya. Ternyata Cheng ingin mengingatkan King untuk selalu bersikap baik pada Song. Tak berhenti di sana, kedatangan Cheng juga membuat King mengajaknya menikmati bir sembari melihat foto masa kecil Song yang masih disimpan baik oleh Cheng. Kemudian di malam hari sebelum Song dan King beristirahat, Song masih sempat menjahili kekasihnya itu dengan membacakan semua surat-surat tersebut yang membuat King menjadi salah tingkah. 1 bulan kemudian akhirnya bisnis Song dan Han semakin berkembang pesat dan hal itu membuat mereka merasa sangat bahagia. Bahkan King dan Lu juga ikut merasakan hal tersebut dan hal baik itu membuat mereka memutuskan untuk merayakannya dengan rekan yang lain. Lalu di malam hari, semua rekan mulai berkumpul di sebuah restoran. Bahkan Tang juga ada di sana untuk mengucapkan selamat pada Song. Melihat kehadiran serta sikap Tang pada Song membuat King tidak bisa tinggal diam. Bahkan mereka sama-sama tidak ingin kalah dalam mengkonsumsi anggur merah yang ada di sana sampai membuat mereka berdua mabuk. Dan di tengah situasi mabuk itu, King malah masih saja berdebat dengan Tang sebab mereka berdua yang sama-sama menyukai Song. Namun di hadapan Song mereka malah berpura-pura akur seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Tang dan King sama-sama terkejut saat menyadari mereka yang tidur bersama. Tak disangka ternyata saat mabuk mereka malah menjadi sangat akrab antara satu sama lain. Song yang melihat rekaman video mereka berdua menjadi tidak habis pikir sama sekali dengan tingkah mereka. Di hari berikutnya, bisnis Song dan Han sedang mengalami masalah sebab ada satu pelanggan yang alergi dengan produk mereka. Tak disangka ternyata salah satu bahan yang diproduksi oleh perusahaan dagang Yide memang bermasalah. Namun perusahaan itu malah tidak mempertanggungjawabkan hal tersebut. Di sisi lain, King bersama semua anggotanya sedang melakukan misi penting menyelamatkan para korban gempa bumi. Beruntung bantuan yang mereka berikan benar-benar sangat bermanfaat untuk semua korban di sana. Dan pada scene yang berbeda, Tang pun datang menemui Song di toko. Mengetahui masalah yang menimpa Song membuat Tang langsung dengan sigap membantunya. Dan beberapa hari kemudian, Song sudah mendapatkan surat permintaan maaf dari perusahaan dagang Yide. Namun tak berselang lama tiba-tiba saja pimpinan perusahaan Yide malah menghampiri Song dan Han dengan penuh amarah.
Karena ternyata pihak mereka sudah dilaporkan ke Biro Pengawasan Sipil. Di saat yang bersamaan, Tang pun ada di sana untuk mengakui bahwa dirinya lah yang melaporkan perusahaan dagang Yide tersebut. Lalu setelah keadaan aman dan membaik, Song langsung mengajak Han dan Tang untuk menikmati hotpot bersama sekaligus merayakan hal baik itu. Pada scene yang berbeda, bantuan yang tim King lakukan sudah berakhir dan mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, Song sedang sibuk menyiapkan penampilannya untuk bertemu dengan King di restoran yang sangat romantis. Namun, di malam harinya, Song malah tidak kunjung melihat kedatangan King, sebab King sedang melakukan misinya. Alhasil, tiba-tiba saja Tang malah ada di sana untuk menemui Song. Ia juga bersikap baik pada Song dengan memberikan bunga sebagai ucapan maaf atas kesalahannya. Ia juga akan selalu membantu setiap masalah Song, dan bunga itu bukan dimaksud untuk mengambil hati Song kembali. Tetapi tak disangka momen itu malah dilihat langsung oleh King. Kali ini suasana hati King sangat tidak membaik. Apalagi ia mulai merasa jika Tang terus saja mengisi kekosongan di saat Song membutuhkannya. Namun, Song tidak ingin terlalu menanggapi perkataan King, sebab hari itu adalah hari kasih sayang, dan sebenarnya ia ingin merayakannya bersama dengan King. Tetapi King malah terus saja membahas tentang keberadaan Tang di sana. Alhasil, Song memilih untuk pergi dari sana serta menghindari perdebatan di antara mereka. Bahkan, sesampainya di rumah masing-masing mereka masih tidak bersemangat sama sekali. Song juga menghiraukan ucapan selamat hari kasih sayang dari King. Keesokan harinya, Tang kembali menemui Song di toko. Kali ini, Tang memberikan surat rekomendasi agar Song bisa segera melanjutkan studinya. Namun, Song malah menolak bantuan itu sebab Tang bukan membantu di jurusan yang ia inginkan. Tak disangka ternyata Song hanya beralasan karena ia tidak ingin menerima bantuan yang begitu besar dari Tang. Sementara itu lagi-lagi Tang juga menemui King. Ternyata ia ingin mengingatkan King untuk tidak membiarkan Song merasakan hal yang sama seperti malam itu untuk yang kedua kalinya. Serta Tang juga meminta King membujuk Song untuk menerima surat rekomendasi tersebut. Karena Tang mengetahui sebesar apa keinginan Song dalam melanjutkan studinya. Mendengar semua itu hanya bisa membuat King terdiam tanpa mengatakan hal apapun. Setelah itu, King pun pergi menemui Song. Kali ini ia benar-benar melakukan perintah Tang untuk membujuk Song, sebab King tidak ingin menjadi beban Song. Namun, Song malah merasa kecewa pada sikap King, karena seolah-olah Song tidak mampu mendapatkan apapun dengan usahanya sendiri. Alhasil, Song langsung mengusir King dari sana dengan perasaan yang begitu sedih. Lalu saat Song pulang ke rumah, ia mulai menyesali sikap yang ia berikan pada King. Namun, Song tidak berani untuk menghubungi King lebih dulu. Di malam berikutnya, King terus saja memperhatikan kamar Song dari kejauhan. Sementara itu, Han sedang berada di rumah Song. Kali ini mereka merasa sangat kesal sebab tetangga atas yang membuat kebisingan sampai mengganggu mereka. Alhasil, Song dan Han memutuskan untuk memberikan peringatan pada orang tersebut. Tetapi usaha mereka malah tidak diperdulikan sama sekali. Akhirnya, Song mempertanyakan cara ampuh membuat tetangga itu bisa terdiam lewat postingan di media sosial. Melihat postingan tersebut, langsung membuat Tang ingin menemui Song. Sementara itu ternyata King sudah lebih dulu memberikan peringatan pada tetangga Song tersebut. Dan hal itu dilihat dengan jelas oleh Song walau dari kejauhan. Akhirnya, Song memilih untuk menghampiri King. Ia juga mengajak King ke rumah untuk berterima kasih atas apa yang sudah King lakukan. Namun, Song masih gengsi memperlihatkan kebahagiaannya di hadapan King. Sampai di pertengahan malam, Song malah merasa kesal karena King yang tidak kunjung menghampirinya di kamar. Padahal, saat itu King sudah ingin masuk ke kamar Song. Tetapi ia malah mengurungkan niatnya tersebut. Lalu, di keesokan paginya, Song kembali merasa bahagia. Sebab sepucuk surat yang dituliskan oleh King serta sarapan yang sudah disiapkan untuk dirinya. Kemudian saat King berada di kantor, Lu mengadu perihal seseorang yang dengan berani menggunakan namanya untuk menggoda para gadis-gadis melalui WeChat. Bahkan hal itu sampai merusak hubungan Lu dengan Han. Alhasil Lu memberanikan diri untuk pergi menemui Han. Kali ini Lu ingin membuktikan bahwa ia bukanlah seorang playboy.
Namun Han tidak bisa percaya begitu saja sebelum Lu menemukan orang tersebut. Lalu secara diam-diam di belakang Lu, Song dan Han mulai ingin membuktikan perkataan Lu serta menemukan sosok penipu tersebut. Tak hanya mereka, Lu juga ikut melakukan hal yang sama. Sampai akhirnya di esok hari mereka semua sama-sama mengatur strategi untuk menemukan penipu itu. Dan momen tersebut bersamaan dengan seseorang yang mencuri tas milik Han. Tak disangka, ternyata penipu yang mereka cari adalah Zhou, teman baik Lu. Dan hal itu benar-benar membuat Lu tidak habis pikir sama sekali. Sebab Zhou melakukan semua itu karena ia ingin menjadi seperti Lu yang bisa mudah berhubungan dengan orang lain. Saat itu, Ibu Song mengundang Tang untuk sama-sama berkunjung ke rumah Song. Awalnya, Tang ingin menolak ajakan tersebut. Namun Ibu Song terus saja memaksanya. Sementara itu, ternyata di saat yang bersamaan King sedang membersihkan rumah Song. Dan kedatangan orang tua Song membuatnya terpaksa berpura-pura sebagai seorang petugas kebersihan. Bahkan sikapnya yang tegas terus saja membuat orang tua Song terkejut mendengar bentakan suara King. Tak berselang lama, Tang pun ada di sana. Melihat kedatangan Tang membuat King merasa sangat kesal. Alhasil ia mulai sengaja menjahili Tang dengan meletakkan garam di teh milik Tang. Menyadari kejahilan King, langsung membuat Tang membalasnya dengan meminta King untuk terus membersihkan setiap sudut rumah Song. Dan kedatangan Song kali ini juga tidak terlalu mengubah suasana. Apalagi ia yang masih terus bersandiwara serta merahasiakan hubungannya dengan King dari orang tuanya. Alhasil semua sandiwara itu terbongkar begitu saja sebab seorang kurir pengantar paket. Karena ia langsung mengatakan dengan jelas jika King dan Song sering tinggal bersama di rumah tersebut. Ia juga mendoakan hal baik untuk hubungan mereka. Mendengar semua itu langsung membuat Ibu Song bergegas pergi meninggalkan mereka semua. Sementara itu kepergian Ibu Song malah membuat King merasa sedih karena ia ingin hubungan mereka direstui oleh orang tua Song. Beruntung, Song segera menenangkan King. Jika sosok sebaik King pasti akan disukai oleh ibunya. Di malam hari, Song memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya sebab ia ingin membujuk ibu yang masih marah pada dirinya. Lalu setelah Song berada di kamar, ia langsung dihubungi oleh King. Tak disangka King malah tidak bisa menahan tawa sebab melihat dekorasi kamar Song yang begitu imut. Namun King tetap terus memberikan semangat serta saran agar Song bisa segera memperbaiki hubungan dengan ibunya. Karena mau bagaimanapun, Song adalah putri kecil yang sangat disayangi oleh orang tuanya. Keesokan harinya, Song sudah berdandan begitu cantik. Ternyata kali ini King akan berkunjung ke rumah orang tuanya. Tetapi ia tidak memberitahukan hal itu terlebih dahulu pada ayah dan ibunya. Bahkan kedatangan King masih tidak disambut dengan baik oleh Ibu Song. Beruntung King langsung bisa memposisikan diri dengan membantu ayah Song memasak makanan. Dan momen itu membuat mereka saling mengobrol. Sementara Song terus saja berusaha membujuk ibu agar tidak lagi marah pada dirinya. Kemudian mereka pun makan bersama menikmati hidangan makanan yang ada di meja. Namun sebelum itu, Ibu Song malah menjahili King dengan memintanya untuk mencicipi sup yang begitu pahit, serta meminum alkohol dengan jumlah yang cukup banyak. Tak disangka, King tetap menuruti perintah Ibu Song. Tak berhenti di sana, ibu juga meminta Song untuk pergi membeli sesuatu, sebab orang tua Song yang ingin menginterogasi King. Beruntung dari awal, King sudah memberikan sikap yang baik pada mereka. Bahkan King malah tidak mabuk walaupun sudah banyak mengkonsumsi alkohol. Dan momen itu membuat King memberikan resume tentang dirinya. Tak disangka resume tersebut berisi banyak sekali penghargaan yang berhasil King dapatkan selama ini. Tak hanya itu, King juga sampai menjelaskan perihal tabungannya yang akan cukup untuk menghidupi Song. Melihat semua itu membuat ayah dan ibu Song tidak lagi bisa memberikan banyak pertanyaan. Karena King hampir menjadi sosok calon menantu yang ideal. Alhasil kembalinya Song di sana langsung membuatnya mengajak King untuk berpamitan dari rumahnya tersebut. Lalu sebelum pergi, King masih saja sempat merayu Song dan menjadikan mereka saling bersikap romantis walau hanya dalam waktu yang singkat. Beberapa hari kemudian, Song dan orang tuanya sedang berlibur bersama. Han juga ikut bersama mereka. Bahkan ternyata King juga ada di sana melatih para anggota timnya
dalam penyelamatan di perairan. Melihat keberadaan King membuat Song dan ibunya langsung menyapa King. Tak disangka kali ini ibu Song sudah merestui hubungan mereka. Bahkan ibu juga terlihat kagum dengan pekerjaan yang King lakukan. Di malam hari, King dan yang lainnya mulai melakukan kemah bersama. Namun orang tua Song terus saja memperhatikan gerak-gerik King dan Song. Bahkan ayah Song merasa sangat tidak terima di saat putrinya berdekatan dengan King. Apalagi mereka yang malah menginap di satu kemah yang sama. Alhasil hal itu semakin menambah kekesalan serta kecemburuan ayah Song. Beruntung ibu Song terus membuat suaminya itu memahami jika mereka harus mengerti bahwa anaknya sedang menikmati hubungan yang indah bersama King. Keesokan paginya, King langsung menyiapkan sarapan pagi untuk mereka semua. Tetapi ayah Song malah mulai terlihat enggan menikmati makanan buatan King. Sampai akhirnya King tetap saja berhasil mengambil hati ayah Song dengan mengajaknya memancing. Kemudian mereka pun mulai memancing bersama di lautan lepas. Melihat hubungan Song dan King yang bahagia masih membuat ayah Song cemburu. Sebab gadis kecilnya sudah dibahagiakan oleh laki-laki selain dirinya. Lalu tiba-tiba saja saat kail pancing ayah Song bergerak dan ia terus berusaha menarik kail tersebut, ayah Song malah jatuh ke lautan karena beban kail itu terlalu berat. Beruntung King dengan sigap langsung menyelamatkan ayah Song. Dan hal tersebut benar-benar membuat Song serta ibunya merasa sangat khawatir. Namun hal baik masih berada di pihak mereka. Karena ayah Song berhasil terselamatkan. Akhirnya mereka segera membawa ayah Song ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dan momen itu membuat ibu Song dengan percaya untuk menyerahkan putrinya pada King. Beberapa hari kemudian, Song mendapatkan kabar baik dari profesor jika akhirnya ia bisa melanjutkan studi di tahun itu juga. Dan Song akan menjalani perkuliahan tersebut selama 3 tahun. Lalu Song pun bertemu dengan Tang. Kali ini Tang mengucapkan selamat serta ikut bahagia sebab mengetahui kabar baik itu. Setelah itu, di malam harinya Song mengajak King untuk makan bersama di rumah. Kali ini Song ingin memanfaatkan momen tersebut untuk memberitahu King perihal keberangkatannya dalam melanjutkan studi. Walaupun King ikut bahagia mendengar kabar itu, namun Song tetap merasa bersalah sebab ia yang harus pergi meninggalkan King. Dan hal tersebut juga membuat mereka menjalani hubungan jarak jauh. Memahami perasaan Song membuat King terus berusaha menenangkannya, karena King akan selalu mendukung semua keinginan serta mimpi Song. Walaupun hal itu memang tidak akan mudah untuk mereka lewati, namun King percaya jika mereka berdua pasti mampu menjalaninya bersama. Di malam berikutnya, saat Song sudah lebih dulu tertidur, King secara diam-diam mengambil sebuah tali pita untuk mengukur jari manis kekasihnya itu. Dan di keesokan harinya, Song pulang ke rumah orang tuanya. Namun kedatangan Song malah membuatnya diomeli oleh ibu. Sebab ibu yang sudah mengetahui perihal keberangkatan Song ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Dan hal itu membuat ibu sangat mengkhawatirkan kelanjutan hubungan Song dan King. Kemudian ibu Song memutuskan untuk menemui King di kantor. Kali ini kedatangannya disambut dengan sangat baik oleh semua anggota tim. Tak disangka ternyata ibu Song ingin memastikan perihal kepastian hubungan King dengan putrinya. Memahami hal itu langsung membuat King memperlihatkan cincin lamaran yang sudah ia siapkan untuk Song. King juga berjanji akan menjaga serta membahagiakan Song selamanya. Melihat serta merasakan keseriusan King membuat ibu Song merasa sangat terharu. Sementara itu, Song yang masih berada di rumah tanpa sengaja melihat postingan romantis antara Cheng dan Gao. Hal tersebut langsung membuat Song menemui Cheng dan mempertanyakan hal itu padanya. Ternyata Cheng dan Gao sudah resmi menjadi sepasang kekasih. Kemudian ketika King pulang ke rumah, kakek langsung memanggilnya untuk mempertanyakan perihal kabar Song yang akan melanjutkan studi. Dan hal itu pun dibenarkan oleh King. Bahkan King juga membuat kakek merasa begitu bahagia sebab ia yang memperlihatkan cincin lamaran untuk Song. Beberapa hari kemudian Han datang menemui Song di rumahnya dan ia meminta agar Song berdandan dengan sangat cantik. Beruntung Song menuruti perintahan tersebut. Lalu saat Song sudah berada di suatu tempat, ia langsung mengikuti arahan menuju lokasi lamaran yang sudah disiapkan untuk dirinya.
Kali ini, Song merasa begitu terharu dengan semua yang disiapkan oleh King. Bahkan, King juga memberikan jam tangan couple untuk mereka, serta melamar Song dengan sangat romantis. Namun, King tidak memaksa Song untuk langsung mengenakan cincin tersebut di jarinya, sebab King ingin Song memakai cincin itu di saat ia memang sudah siap. Alhasil, King hanya menggunakan cincin itu sebagai liontin kalung yang akan Song kenakan. Dan momen tersebut berakhir dengan ciuman yang sangat romantis di antara mereka berdua. Setelah itu, saat waktu demi waktu terus berlalu, akhirnya tibalah waktu keberangkatan Song untuk kembali menuntut ilmu. Dan sejak itulah, Song serta King terus menjalani aktivitas mereka masing-masing. Mereka juga tidak berhenti untuk saling mengirim kabar satu sama lain. Bahkan Han dan Lu juga akhirnya resmi berpacaran serta menjalani hubungan itu dengan penuh kebahagiaan. Di malam berikutnya, saat Song baru saja pulang, ia langsung menghubungi King. Namun King tidak kunjung memberikan balasan. Bahkan cincin pemberian King tiba-tiba saja terjatuh. Dan hal itu membuat Song sangat mengkhawatirkan keadaan King. Ditambah lagi pada keesokan harinya, Han memberikan kabar jika terjadi sesuatu hal buruk pada King dan Lu. Alhasil, Song memutuskan untuk segera pulang demi memastikan keadaan King. Di sisi lain, ternyata King dan anggota lain memang sedang menjalankan tugas mereka. Bahkan, Lu sampai terluka akibat cuaca buruk tersebut. Beruntung King segera membantu mengobati luka itu. Dan pada scene yang berbeda, Song memutuskan untuk menjadi relawan demi membantu menyelamatkan para korban. Sementara itu, King dan anggotanya kembali melakukan penyelamatan walaupun cuaca masih begitu buruk. Bahkan penyelamatan itu malah membuat King terjatuh ke jurang. Dan benturan yang ia alami membuatnya menjadi tidak sadarkan diri. Namun sebelum itu, King masih sempat menggenggam erat cincin lamarannya dengan Song. Sementara itu, Han dan Song terus mengkhawatirkan keselamatan kekasih mereka. Tetapi mereka percaya jika King dan Lu pasti akan selamat. Kemudian tiba-tiba saja Song melihat dengan jelas keadaan King yang sudah terbaring lemah dan tidak sadarkan diri dengan luka di tubuhnya. Hal itu benar-benar membuat Song hampir jatuh pingsan. Tetapi kali ini Song berusaha kuat walaupun sebenarnya ia sangat mengkhawatirkan keselamatan Song. Proses operasi juga terus dilakukan demi menyelamatkan nyawa King. Dan kesedihan Song semakin bertambah sebab salah seorang perawat memberikan cincin yang terus dipegang erat oleh King. Tak berselang lama, kakek pun ada di sana. Dan kedatangannya membuat tindakan operasi King bisa dilanjutkan. Beruntung setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya operasi itu berjalan dengan lancar. Han juga mendapatkan kabar baik dari Lu sebab keadaan Lu yang baik-baik saja. Sementara itu, Song dan kakek masih terus menunggu King sadarkan diri. Bahkan Song tidak lagi bisa menahan kesedihannya saat berada di samping King. Tak disangka setelah beberapa waktu akhirnya King mulai memberikan tanda-tanda pergerakan. Bahkan ia juga telah sadarkan diri dan masih mengingat Song. Melihat King yang telah siuman membuat Song merasa sangat bahagia. Ia juga segera memakaikan cincin lamaran di jari King. Dan King juga melakukan hal yang sama pada Song. Di hari berikutnya, keadaan King sudah semakin membaik dari sebelumnya. Song pun terus berada di sisi King untuk merawatnya. Kali ini ia masih sangat mengkhawatirkan keadaan King. Memahami perasaan Song membuat King langsung memeluknya. Bahkan King juga mengajak Song menikah saat Song sudah menyelesaikan studinya. Dan momen itu membuat mereka berciuman dengan sangat mesra. Namun hal tersebut malah terganggu dengan kedatangan Lu di sana. Beberapa waktu kemudian, King dan Song masih harus melanjutkan kesibukan mereka masing-masing. Setelah 2 tahun berlalu, akhirnya Song berhasil menyelesaikan studinya. Ia juga langsung kembali pulang ke kota asalnya. Tak disangka ternyata kali ini Han sudah menikah dan mengandung anak Lu. Setelah itu, sesampainya Song di rumah, ia merasa sangat bahagia. Sebab King yang membuat suasana di rumah tersebut merasa begitu hangat dengan banyaknya foto kenangan selama mereka berjauhan. Bahkan Song juga sampai terharu karena hal tersebut. Beruntung, kebahagiaan Song dan King masih sama seperti sebelumnya. Mereka juga langsung berciuman untuk melepaskan rasa rindu yang sudah tertahan selama ini. Beberapa waktu kemudian tibalah hari perayaan ulang tahun ketiga bisnis Han dan Song.
Saat itu semua orang terlihat begitu bangga pada mereka berdua. Apalagi banyak suka duka yang berhasil mereka lewati bersama. Setelah itu, King dan Song memutuskan untuk berjalan-jalan bersama. Kali ini, King terus mengatakan betapa besar rasa bangganya pada Song, serta besarnya rasa cinta King pada kekasih hatinya itu. Alhasil momen tersebut kembali King gunakan untuk melamar Song dengan resmi. Beruntung lamaran tersebut langsung diterima oleh Song. Dan momen itu semakin terasa indah dengan gugurnya daun yang diselimuti keromantisan mereka berdua. Kemudian setelah bertahun-tahun berlalu, saat King dan Song berdebat, ada seorang anak laki-laki yang menangis. Dan anak tersebut adalah buah hati mereka. Tamat ending yang sangat membahagiakan. Jadi itulah pembahasan drama Cina Got a Crush on You full episode 1-26. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Percayalah jika tidak ada usaha yang sia-sia, sebab rasa cinta yang tulus akan mendapatkan balasan cinta yang sama dari orang yang tepat. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.